Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Xiao Yan yang ingin mendapatkan pil kehidupan untuk membangkitkan leluhurnya Xiao Xuan yang ada di benua Doqi. Dia pun harus menantang para jenius dari klan Yao yang ada di benua Kaisar. Namun untung saja dalam pertarungan alkemis ini Xiao Yan pun berhasil mengalahkan Yao Ling yang dianggap sang jenius dari klan Yao selama ribuan tahun. Dengan hal ini Xiao Yan pun akan mendapatkan pil untuk membangkitkan leluhurnya. Namun Yao Ling dia tidak terima atas kekalahan ini. Semua orang seketika tercengang setelah mendengarkan permintaan dari Yao Ling, karena bagaimana mungkin dengan kemampuan Yao Ling yang pada saat ini ingin bersaing kembali dengan Xiao Yan. Semua orang menyadari bahwa pada saat ini baik lewat pemurnian pil, ataupun melalui Doqi. Dan pertempuran sebenarnya semuanya akan berakhir dengan penghinaan kepada Yao Ling. Semua orang pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Yao Ling dengan bingung dan kasihan, lalu ketua ketiga juga pada saat ini memandang ke arah Yao Ling dengan bingung. Sementara itu kepala klan Yao pada saat ini segera berkata bagaimana mungkin dirinya ingin dibandingkan dengan Xiao Yan. Bagaimana mungkin dengan kemampuan Yao Ling pada saat ini ingin dibandingkan dengan Xiao Yan. Dengan cara apakah Yao Ling ingin bertempur dengan Xiao Yan? Menanggapi hal itu Yao Ling pun segera menahan nafas dan mulai berbicara. Yao Ling pun segera berkata bahwa tingkat Dodi miliknya lebih tinggi dari Xiao Yan, tetapi mengenai kekuatan tempur Yao Ling belum tahu siapakah yang lebih kuat antara Xiao Yan atau dirinya. Sementara dalam hal memurnikan pil obat semua orang telah melihat bahwa aku tidak sebaik Xiao Yan, oleh karena itu Yao Ling ingin pergi ke kuil hati dengan Xiao Yan untuk membandingkan hatinya. Jika dirinya kalah dalam pertempuran ini, maka dirinya akan yakin dengan kemampuan Xiao Yan. Mendengar perkataan tersebut, kepala klan Yao pun mengangguk tetapi tetap diam. Bersamaan dengan itu tetua kedua merasa bahwa hal ini tidak pantas dan dirinya segera membuka mulutnya. Dirinya pun segera berkata kepada kepala klan Yao bahwa kuil hati ini memiliki jejak jiwa. Banyak senior dari klan Yao menurut instruksi leluhur orang-orang dari luar tidak diizinkan untuk masuk ke sana. Menghadapi perkataan tersebut, ketua ketiga yang sangat ingin menyelamatkan muka dari Yao Ling pada saat ini segera membelanya. Dirinya berkata bahwa tetua kedua terlalu khawatir Xiao Yan sekarang adalah murid dan cucu dari ketua klan Yao. Oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa dianggap sebagai orang luar. Oleh karena itu mengapa Xiao Yan tidak diperbolehkan masuk ke kuil hati? Mendengar perkataan dari ketua ketiga ini, kepala klan pun sedikit mengerutkan keningnya. Dirinya pun segera bertanya, bukankah ketua ketiga tampaknya telah menganggap Xiao Yan sebagai orang luar sejak awal? Mengapa pada saat ini perlakuannya kepada Xiao Yan bisa berubah 180 derajat? Menanggapi hal itu tertua ketiga pun segera berkata bahwa dirinya tidak tahu banyak tentang Xiao Yan sebelumnya, tetapi sekarang Xiao Yan telah membuktikan kekuatannya dan Xiao Yan secara alami adalah anggota dari keluarga klan Yao. Namun pada saat ini kepala klan Yao pun segera menekan amarah di dalam hatinya, lalu dirinya pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya, karena itu permasalahannya apakah Xiao Yan memiliki pendapat? Pada saat ini Xiao Yan terdiam dan tidak menanggapi pertanyaan tersebut. Semua orang pun pada saat ini benar-benar terdiam menunggu keputusan dari Xiao Yan. Xiao Yan berpikir jika Xiao Yan menerima tantangan ini, bukankah Xiao Yan dapat dikatakan sebagai orang bodoh? Xiao Yan berpikir karena Xiao Yan pada saat ini telah menang, bukankah Xiao Yan seharusnya telah mendapatkan pil itu? Mengapa aku harus susah payah bertanding lagi? Akhirnya ketua ketiga pun tidak bisa menahan lagi dan segera bertanya kepada Xiao Yan. Dirinya pun segera bertanya mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak punya nyali untuk bertanding lagi. Xiao Yan pun segera berkata dengan tenang bahwa ini tidak ada hubungannya dengan nyali. Xiao Yan sudah menang dalam kompetisi ini dan mengapa Xiao Yan harus menyetujui pertandingan lain. Ketua ketiga pun segera berkata dengan lantang bahwa tidak adil bersaing dalam satu pertandingan. Jika kemenangan sebelumnya bukan keberuntungan, mengapa Xiao Yan takut pada putaran lain dalam kompetisi? Mendengar pertanyaan yang konyol ini Xiao Yan pun sedikit tersenyum sambil tertawa. Xiao Yan pun segera berkata, apakah Xiao Yan menang karena keberuntungan atau tidak? Semua orang sangat jelas melihat hal ini. Apakah Xiao Yan menang karena memiliki keterampilan yang nyata dan dapat dilihat? Semua orang juga telah mengetahuinya dengan mata jahat yang dimiliki oleh ketua ketiga. Apakah dirinya bisa melihat semua ini? Ketua ketiga seolah-olah tercekik mendengar perkataan dari Xiao Yan ini, bahkan urat biru di keningnya seketika menonjol dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kemaluan. Sementara itu di sisi lain melihat ketua ketiga dan Yao Ling dalam keadaan yang bingung, Xiao Yan pun segera berkata, karena Yao Ling dan ketua ketiga sangat hangat dalam mengundang Xiao Yan, maka tidak baik bagi Xiao Yan untuk menolak pertandingan ini begitu saja. Ketua ketiga pun seketika tertegun sejenak dan bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini setuju.
Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera berkata karena tertua ketiga dan Yao Lings bersikeras untuk mengadakan pertandingan dan mereka memilih untuk bersaing di kuil hati mereka tentu saja sangat yakin dengan hal itu. Namun Xiao Yan pada saat ini telah menang dan jika Xiao Yan memenangkan pertandingan lain apakah ada manfaat lain yang Xiao Yan dapatkan? Tetua ketiga dan Yao Lings dan tetua lain pada saat ini benar-benar terkejut dengan perkataan dari Xiao Yan. Semua orang juga tertegun dan menyadari bahwa Xiao Yan terdiam lama bukan karena tidak berani, mereka menyadari bahwa Xiao Yan sangat tidak senang dengan perlakuan dari ketua ketiga dan benar-benar ingin memerasnya hingga melarat. Sementara itu di sisi lain Zeni dan Nan Erming tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, tentu saja mereka benar-benar tahu karakter dari Xiao Yan yang tidak mau rugi. Xiao Yan menanyakan apa yang akan dipertaruhkan oleh ketua ketiga, jika Xiao Yan menang maka apa yang akan Xiao Yan dapatkan. Tertua ketiga pun segera membuka mulutnya, dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan apakah yang Xiao Yan ingin untuk dipertaruhkan. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata Xiao Yan menginginkan keterampilan bertarung resep obat inti sihir dan 3 hal aneh. Selama tertua ketiga bisa mendapatkannya maka itu akan bisa digunakan sebagai taruhan sehingga dengan begitu pasti Xiao Yan akan menemani tertua ketiga sampai akhir. Ketua ketiga berkata bahwa dirinya akan memberikan 300 inti sihir bintang 5 dan 10 inti sihir bintang 6. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun melambaikan tangannya kepada ketua ketiga pun lanjut berkata apakah penawaran ini terlalu sedikit. Xiao Yan pun segera berkata sejujurnya memiliki sedikit peluang untuk menang di kompetisi ini, namun meskipun Xiao Yan kalah hal itu sama sekali tidak berarti bagi Xiao Yan. Tetua ketiga saat ini segera berpikir dengan keras, akhirnya setelah ragu-ragu sejenak dirinya pun segera menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi sedih, dirinya segera menawarkan 500 inti sihir bintang 5 dan 20 inti sihir bintang 6. Mendengar hal itu Zeni pun segera berbisik kepada Xiao Yan. Zeni berkata bahwa jumlah ini hampir semua inti sihir tingkat tinggi yang telah dirinya kumpulkan selama puluhan ribu tahun. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera menoleh kembali ke arah tertua ketiga. Xiao Yan pun dengan enggan setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh tetua ketiga. Xiao Yan pun segera berkata demi ketulusan dari semua orang dan tertua ketiga maka Xiao Yan akan segera patuh. Mendengar pernyataan Xiao Yan ini, ketua ketiga dan Yao Lings pada saat ini menghela nafas lega. Ketua klan Yao pun pada saat ini sedikit terkejut dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh arti. Dirinya menyadari bahwa murid barunya ini pasti memiliki idenya sendiri untuk memilih inti sihir tingkat tinggi sebagai taruhan daripada keterampilan bertarung dan resep obat. Dirinya pun tidak bertanya lagi dan segera mengangkat telapak tangannya sedikit dan mengumumkan dengan keras. Dirinya berkata bahwa keduanya tidak perlu beristirahat terlalu lama. Dan mereka akan segera melanjutkan ke langkah selanjutnya, mereka akan melanjutkan kompetisi di Aula Hati. Mendengar pengumuman ini Xiao Yan pun mengerutkan keningnya. Xiao Yan tidak tahu tempat macam apakah itu. Dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak bisa beristirahat. Namun Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mengikuti peraturan yang ada. Lalu pada akhirnya singkat cerita semua orang pun muncul di depan sebuah bangunan di bagian terdalam barat laut klan Yao. Bangunan ini terlihat seperti kuil. Tempat ini benar-benar membutuhkan banyak upaya untuk membangun kuil ini. Kemudian kuil ini dapat juga disebut dengan kuil pertanyaan hati. Namun seiring berjalannya waktu jejak jiwa yang berada di dalamnya juga mulai berkurang, bahkan sangat sedikit jejak jiwa yang tersisa di lantai pertama. Oleh karena itu mereka akan mulai dari tingkat kedua. Jejak jiwa di lantai 2 ini semuanya ditinggalkan oleh Dou di bintang 7. Lalu kekuatan jiwa mereka pada dasarnya berada di puncak keadaan. Di selain itu seseorang tidak boleh mengaktifkan banyak jejak spiritual sekaligus. Semakin tinggi lantai makan jejak jiwa semakin besar karena ditinggalkan oleh Dodi bintang 7 lebih. Jika kekuatan jiwa seseorang bisa menjawab pertanyaan yang berada di lantai kedua maka kemungkinan kekuatan jiwanya akan melonjak dan kemungkinan dirinya bisa mencapai ke lantai ketiga. Setelah merasa cukup di lantai kedua dan memiliki kemampuan untuk melaju ke lantai ketiga, maka mereka diperbolehkan untuk segera lanjut naik ke lantai ketiga. Setelah menjelaskan hal ini, kepala klan Yao pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan Yao Lings. Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya sedikit ke arah kepala klan Yao untuk berterima kasih. Setelah itu Xiao Yan tersenyum sedikit kepada Zeni, Nan Erming dan Ziying sebelum akhirnya segera melayang menuju ke aula pertanyaan hati. Lalu pada saat yang bersamaan Yao Lings sudah memasuki aula pertanyaan hati selangkah lebih maju dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan sedikit tersenyum dan tekad tiba-tiba muncul di pupil matanya. Xiao Yan pun bergumam bahwa energi di sini sangat tidak stabil, oleh karena itu apa gunanya mengambil langkah lebih cepat. Xiao Yan pun menghela nafas dan sosoknya segera masuk ke dalam kuil pertanyaan hati.
Setelah masuk, Xiao Yan menemukan bahwa tempat ini benar-benar sangatlah gelap. Xiao Yan pun mencari keberadaan dari Yao Lings yang pada saat ini tidak diketahui. Xiao Yan pun berusaha untuk memahami situasi di sekitarnya, lalu tempat ini benar-benar sangat sunyi. Xiao Yan pada saat ini tidak menemukan apapun. Xiao Yan hanya berjalan selangkah demi selangkah tanpa arah untuk waktu yang tidak diketahui, namun akhirnya Zhan Lao muncul. Zhan Lao pun berkata bahwa Xiao Yan benar-benar sangat beruntung karena kepala klan Yao telah menerima Xiao Yan sebagai muridnya, maka dirinya akan telah menganggap Xiao Yan. Jangan terlalu banyak berpikir Xiao Yan dan manfaat dan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan jiwamu. Kamu harus meningkatkan kekuatan spiritualmu, jangan keluar sampai kamu mendapatkannya. Dan setelah itu Zhan Lao pun pergi lagi. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan sedikit terkejut karena Xiao Yan masih memiliki banyak pertanyaan yang belum dirinya tanyakan. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan segera menekan emosi di dalam hatinya. Setelah itu Xiao Yan pun segera menatap ke arah sekeliling dan tiba-tiba ada tubuh spiritual. Xiao Yan pun berjalan perlahan mendekati jejak jiwa yang berada di hadapannya. Xiao Yan tanpa sadar merasakan ketakutan di dalam hatinya. Xiao Yan melihat jejak kekuatan spiritual ini yang pada saat ini membentuk sebuahnya sendiri. Lalu sosok Xiao Yan pun membungkuk di depan jejak spiritual tersebut dengan mengkhawatirkan keselamatannya. Xiao Yan pun dengan tulus memberikan hormat. Bersamaan dengan itu, sosok yang terbentuk dari kekuatan jiwa Do di bintang 7 pun seketika tertawa dengan keras. Setelah tertawa keras, sosoknya pun pada saat ini segera terdiam. Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan meminta agar senior mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Sosok tersebut pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan memulai membuka mulutnya. Dirinya pun berkata bahwa kuil hati ini bagi orang lain adalah kuil untuk memecahkan teka-teki. Tetapi bagi dirinya ini hanya untuk menghilangkan penyesalan. Dirinya benar-benar merasa menyesal karena di sepanjang hidupnya dirinya tidak memiliki murid. Oleh karena itu dirinya pun segera masuk ke dalam aula ini dan meninggalkan jejak jiwanya dengan meneruskan lebih banyak kekuatan jiwa ini, maka dirinya tidak akan terlalu menyesal. Setelah mengatakan hal tersebut, sosok itu pun segera melangkah dan menatap dengan tajam ke arah Xiao Yan. Setelah mendekat, sosok itu mulai menjadi samar-samar ilusi dan mulai melebur ke lautan kesadaran Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini merasa sangat beruntung karena telah dikaruniai jiwa seorang Do di bintang 7. Namun meskipun begitu sangat disayangkan, kekuatan jiwa ini tidak banyak sisa karena telah terluka. Xiao Yan pun menghela nafas dengan penuh syukur karena Xiao Yan pada saat ini juga telah mendapat banyak manfaat. Lalu setelah itu Xiao Yan merasakan fluktuasi di dalam kekuatan jiwanya. Xiao Yan pun merasakan semua kesedihan yang dirasakan oleh kekuatan jiwa yang baru saja menyatu di dalam lautan kesadaran jiwa Xiao Yan. Xiao Yan pun tanpa sadar tiba-tiba berlutut membenturkan kepalanya sebagai penghormatan. Setelah itu Xiao Yan pun segera berdiri dan pada saat seperti ini Xiao Yan menyadari kekuatan jiwa Xiao Yan telah meningkat. Akhirnya Xiao Yan pun menghabiskan waktu 1 bulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tubuh-tubuh spiritual yang ada di sini. Setelah menyerap sisa kekuatan spiritual dari beberapa jejak jiwa, saat ini Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan jiwanya di puncak keadaan di pada saat ini benar-benar telah meningkat. Jika kekuatan spiritual Xiao Yan sebelumnya seperti sungai besar, maka pada saat ini Xiao Yan memiliki kekuatan yang seperti lautan luas. Xiao Yan benar-benar terkejut karena kecepatan peningkatan kekuatan jiwa ini benar-benar mengejutkan. Lalu setelah beristirahat, akhirnya saat ini tubuh yang telah lelah ini pun segera mendapatkan kembali vitalitasnya. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini Xiao Yan telah mencapai puncak keadaan dan dalam tahap yang penuh. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir sepertinya tidak ada gunanya untuk menyerap kekuatan jiwa yang berada di sini. Xiao Yan berpikir haruskah dirinya pada saat ini melangkah ke tahap ketiga. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan yang terbiasa dengan bahaya dan peluang pun memutuskan untuk melaju ke lantai ketiga. Sementara itu di sisi lain pada saat yang bersamaan di pintu ruang lain di lantai 2 ada seseorang yang tergeletak di tanah. Sosok ini adalah Yao Lings dengan rambut yang acak-acakan dan wajah yang berlumuran darah. Jika Yao Lings yang biasanya bertahan lebih dari 2 bulan pada saat ini telah bertahan selama 3 bulan, meskipun keadaannya pada saat ini benar-benar mengenaskan, namun Yao Lings dipenuhi dengan kegembiraan. Dirinya merasa kemampuannya yang pada saat ini telah meningkat. Dan dirinya yakin bahwa Xiao Yan tidak akan bisa melampaui kemampuannya. Akhirnya dirinya pun segera bangkit dan berniat untuk segera keluar. Yao Lings pada saat ini bukan tidak mau menyerap sisa jejak energi lainnya, akan tetapi dirinya memang tidak memiliki kemampuan karena dia telah lelah. Akhirnya Yao Ling pada saat ini segera memutuskan untuk keluar. Bersamaan dengan Yao Lings yang keluar pada saat ini, Xiao Yan baru saja memasuki pintu lantai ketiga. Sementara itu di luar aula pada saat ini keheningan benar-benar melonjak, namun kesunyian yang mematikan pada saat ini seketika berubah menjadi keterkejutan karena ada sosok Yao Lings yang dengan gembira segera keluar dan menatap ke arah kerumunan.
Namun pada saat ini sorakan yang diharapkan oleh Yao Lings benar-benar tidak keluar, lalu yang dapat dilihat oleh Yao Lings pada saat ini hanyalah keterkejutan. Dirinya pun segera menatap ke arah tetua ketiga, yang memiliki ekspresi dipenuhi dengan kesedihan seketika. Dirinya pun menyadari dan segera mengikuti pandangan semua orang dan berbalik dengan tiba-tiba kemudian. Pandangannya seketika itu ke lantai 3 dari aula. Pertanyaan hati dirinya melihat pada titik cahaya yang redup yang menyala dengan simbol di sebelah kiri tubuhnya pada saat ini seketika menjadi kaku dengan hati yang bertanya-tanya bagaimana mungkin si Yao Yan pada saat ini bisa mencapai ke tahap 3. Dirinya benar-benar terkejut dibarengi dengan kesedihan yang mendalam. Dirinya menatap kosong ke depan dan matanya benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Dirinya tidak mengerti mengapa dirinya akan kalah oleh Xiao Yan yang baru saja datang ke benua Dodi. Mengapa Xiao Yan pada saat ini bisa melampaui kemampuannya, padahal dirinya sering berlatih di aula ini. Tubuh Yao Lings pada saat ini bergetar hebat dan seteguk darah segera keluar dengan liar mata Yao Lings. Dirinya berteriak dengan ekspresi gila. Dengan dipenuhi kemarahan dirinya berteriak bahwa dirinya tidak tahu cara apa yang digunakan oleh Xiao Yan untuk sampai ke sini, tetapi jika Xiao Yan masuk ke lantai 3 maka Xiao Yan akan mati. Dengan begitu jika Xiao Yan mati maka Yao Lings akan menang. Setelah berteriak dengan seluruh kekuatannya dirinya pun segera memiringkan kepalanya dan dengan alasan yang tidak diketahui akhirnya dirinya pun pingsan. Sementara itu semua orang yang mendengar perkataan dari Yao Lings ini seketika tertegun. Semua orang menyadari bahwa perkataan dari Yao Lings ini benar-benar tidak menghormati klan Yao. Meskipun pandangan mereka yang awalnya dipenuhi dengan belas kasih pada saat ini berubah menjadi penghinaan. Sementara itu para tetua lainnya pada saat ini menghela nafas dan menatap ke arah lantai 3. Mereka bergumam bahwa Xiao Yan ini benar-benar memiliki kemampuan yang bagus. Dirinya bisa bertahan selama 3 bulan ketika dirinya pertama kali memasuki aula. Selain itu hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam keluarga klan Yao. Namun sayangnya Xiao Yan masih terlalu muda dan dirinya berharap Xiao Yan bisa bertahan dalam periode waktu ini. Menanggapi perkataan tersebut, tetua kedua pada saat ini dirinya menatap ke arah kepala klan Yao dan berkata bahwa Xiao Yan sangat jelas telah memenangkan kompetisi ini. Jika kepala klan Yao pada saat ini masuk untuk mencegah Xiao Yan memasuki lantai ketiga, mungkin masih ada waktu untuk menyelamatkan Xiao Yan. Mendengar perkataan dari ketua kedua ini, tentu saja ketua ketiga pun seketika membalas perkataan tersebut seperti guntur urat di dahinya. Pada saat ini menonjol dirinya segera berkata bahwa tetua tidak boleh merusak aturan. Mereka yang memasuki tempat itu harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dengan begitu maka tidak boleh ada kekuatan eksternal yang ikut campur tangan. Pada saat ini semua orang benar-benar menyadari bahwa tetua ketiga ini benar-benar menginginkan Xiao Yan untuk mati. Di sisi lain tetua kedua pun pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya segera berkata bahwa Xiao Yan adalah murid dari kepala Yao. Dan bagaimana bisa disebut dengan orang luar. Selain itu ketua ketiga juga telah melihat bahwa kemampuan Xiao Yan ini benar-benar bagus. Semua orang juga menyadari semakin Xiao Yan memiliki potensi yang tidak terbatas maka akan semakin bermanfaat bagi klan Yao mereka. Terlebih lagi kompetisi ini hanyalah kontes antara generasi muda dan sekarang hasil dari kontes ini sudah ada di benak semua orang. Sebagai ketua ketiga yang terhormat dari klan Yao, mengapa dirinya harus bertarung melawan junior? Menanggapi hal itu kepala klan Yao juga pada saat ini terlihat marah. Dirinya pun segera bertanya dengan keras kepada tetua ketiga, mungkinkah tetua ketiga akan senang melihat cucunya mati di lantai ketiga? Wajah dari tetua ketiga pada saat ini tiba-tiba berubah. Tetua ketiga mungkin berani menentang tetua kedua, tetapi dirinya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menahan amarah kepala klan Yao. Namun meskipun begitu dirinya pun segera berkata bahwa memang persaingan ini adalah masalah di antara mereka berdua. Namun karena Xiao Yan bersikeras sendiri, maka dirinya percaya bahwa peraturan tidak boleh dirusak. Mata kepala klan Yao pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah dan tepat ketika kepala klan Yao tidak bisa menahan diri hendak bergegas ke aula. Saat ini Zeni pun segera berteriak setelah melihat Xiao Yan yang baru saja memasuki lantai ketiga. Baik kepala klan Yao dan semua orang pada saat ini segera menatap ke arah Zeni pun segera bertanya apakah ada perbedaan lain selain fakta bahwa lantai 3 jauh lebih kuat. Selain itu tingkat kultivasi apa yang dibutuhkan untuk memasuki lantai ketiga? Kepala Yao pun menjawab tanpa berpikir bahwa persyaratan minimumnya adalah memiliki kekuatan jiwa keadaan di tingkat penuh. Zeni pada saat ini seketika terkejut mendengar hal tersebut. Mereka menyadari bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan berada di keadaan puncak keadaan di. Namun mereka menyadari bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan belum mencapai tahap penuh. Oleh karena itu mereka semua benar-benar sangat khawatir mengenai Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah memasuki lantai ketiga. Diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini akhirnya
Memasuki aula di tingkat ketiga lalu Xiaoyan menemukan bahwa tempat di sini benar-benar sangat gelap dan tidak jauh berbeda dengan ruangan tingkat kedua lalu Xiaoyan pun mengitari tempat ini dan setelah cukup lama Xiaoyan menyadari bahwa ada banyak jejak energi yang menggantung di udara dan jika dihitung Xiaoyan mendapatkan ada belasan jejak energi spiritual yang pada saat ini melambung. Xiaoyan pada saat ini tidak tahu harus melakukan apa. Namun bersamaan dengan itu Xiaoyan menemukan salah satu jejak energi yang membuatnya tertarik. Xiaoyan pun segera menghampiri jejak energi tersebut lalu Xiaoyan kembali bertanya di dalam hatinya apa yang harus Xiaoyan lakukan pada saat ini namun Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar tidak akan tahu apapun yang akan terjadi jika Xiaoyan tidak mencobanya. Akhirnya Xiaoyan pun segera menyebarkan kekuatan spiritual lalu dengan seketika beberapa utas kekuatan spiritual Xiaoyan menyelimuti jejak jiwa yang berada di hadapannya. Bersamaan dengan itu jejak jiwa tersebut pun segera masuk ke dalam lautan kesadaran dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menyadari bahwa ada lantunan suara musik yang terdengar pada saat ini. Kemudian Xiaoyan merasakan dari lantunan musik ini seperti menghipnotis Xiaoyan untuk berkultivasi. Namun Xiaoyan juga tersadar bahwa sepertinya lantunan musik ini merupakan sebuah jebakan. Xiaoyan pun bertanya-tanya dari manakah sumber lantunan musik ini berasal. Tentu Xiaoyan benar-benar baru pertama kali menghadapi hal yang seperti ini. Lalu sementara itu jejak energi yang memasuki kesadaran Xiaoyan pada saat ini berubah menjadi sebuah sosok. Kemudian sosok ini segera berkata sepertinya pemuda ini memiliki sebuah pemahaman. Pada saat ini pemuda tersebut tidak terjatuh ke dalam ilusi yang dirinya buat melalui alat musik. Anak muda ini benar-benar berbeda dengan orang terakhir yang baru saja masuk ke sini. Sosok tersebut pun memikirkan sosok tua yang telah datang terakhir kali ke sini berada di tingkat Dodi bintang ke-6. Dan dengan segera setelah itu dirinya pun menyelidiki kekuatan jiwa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Lalu sosok tersebut pun seketika terkejut setelah menyadari bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan sekarang berada di keadaan di tingkat puncak dalam kekuatan yang penuh. Dirinya pun bertanya-tanya bagaimana mungkin anak muda ini memiliki kekuatan spiritual di keadaan di tahap penuh jika dibandingkan dengan sosok tua yang terakhir kali ke sini. Maka kekuatan jiwa dari pemuda ini benar-benar sedikit lebih kuat. Jika begitu permasalahannya tampaknya dirinya harus memberikan kesempatan pada pemuda ini. Setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya dirinya menunggu seseorang yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Akhirnya dirinya mendapatkan seorang pemuda yang pada saat ini berhasil bertahan di bawah hipnotis alat musiknya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tidak bisa melihat sosok yang baru saja muncul. Kemudian sosok tersebut pada saat ini segera memainkan musik lain. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pun menyadari bahwa musik yang dimainkan pada saat ini berubah dan seketika Xiaoyan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Setelah mendengar lantunan melodi ini Xiaoyan bertanya-tanya siapakah yang memainkan lantunan melodi ini. Xiaoyan pun mengerahkan semua kekuatannya, namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar tertekan oleh kekuatan yang baru saja dirinya terima. Xiaoyan menyadari bahwa tekanan ini benar-benar sangatlah kuat. Xiaoyan pun bertanya-tanya mungkinkah ini kekuatan dari seorang Dodi bintang ke-8, atau mungkin bahkan pada saat ini kekuatan yang Xiaoyan rasakan bersumber dari seorang Dodi bintang 9. Xiaoyan pun terus bertahan di bawah tekanan melodi yang pada saat ini memiliki nada yang menyedihkan. Selain itu Xiaoyan merasakan adanya kesedihan dan kemarahan, begitu juga dengan kebencian yang terkandung dalam melodi tersebut. Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya orang yang melantunkan melodi ini benar-benar dipenuhi dengan kebencian. Xiaoyan menyadari tampaknya selain dari perasaan tersebut, sosok yang memutar lagu ini memiliki ekspresi kesedihan yang mendalam. Xiaoyan pun bergumam di dalam lautan kesadarannya mengapa sosok tersebut tidak menunjukkan dirinya. Menyadari perkataan dari Xiaoyan ini, sosok tersebut pun seketika tertegun. Barulah kali ini dirinya menemukan seorang Dodi bintang 4 tahap akhir. Menyadari hal ini dirinya benar-benar terkejut dan bergumam bahwa bocah ini sebenarnya benar-benar memiliki kemampuan. Tampaknya pada saat ini dirinya benar-benar harus memberikan kesempatan pada bocah ini. Akhirnya sosok tersebut pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata bahwa memang dirinya memiliki sebuah kebencian dan dendam, begitu juga dengan kemarahan dan kesedihan di dalam hatinya. Mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiaoyan tidak menyangka bahwa apa yang baru saja dirinya gumamkan mendapat jawaban. Xiaoyan pada saat ini dalam kondisi kesakitan. Segera bertanya. Xiaoyan berkata meskipun sosok tersebut memiliki kemarahan, kebencian, dan kesedihan di dalam hatinya, namun apakah hubungannya semua ini dengan Xiaoyan? Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, sosok tersebut pun segera tertegun dan menghentikan musik yang dimainkannya. Dirinya berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Dirinya pun merenung sejenak sebelum akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara.
Namun sebelum dirinya bisa berbicara, Xiaoyan pada saat ini segera membuka mulutnya. Xiaoyan berkata jika memang sosok tersebut ingin menghilangkan keluh kesah di dalam hatinya, mengapa dirinya tidak menunjukkan sosoknya. Mendengar perkataan ini, sosok tersebut pun pada akhirnya segera kembali terkejut. Dirinya menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini mengatakan hal tersebut dengan perasaan yang tulus. Akhirnya dirinya pun segera mengungkapkan sosoknya di hadapan Xiaoyan. Lalu Xiaoyan seketika melihat sosok lelaki yang melembut di hadapannya. Saat ini terlihat sosok lelaki ini membawa alat musik tradisional Cina. Xiaoyan sedikit terkejut, namun pada saat ini Xiaoyan tidak merasakan tekanan dari sosok tersebut. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya segera memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Setelah itu menyadari kekuatan dari sosok ini, tentu saja Xiaoyan pun tidak memiliki pilihan lain selain menangkupkan tangannya. Xiaoyan segera memberi hormat kepada sosok tersebut. Melihat tingkah laku dari Xiaoyan ini, sosok tersebut pun merasa sedikit senang. Sosok tersebut pun segera berkata bahwa dirinya tidak menyangka ada seorang Daudi bintang 4 tahap akhir yang mampu menerobos ke tingkat ketiga. Tampaknya sosok bocah ini benar-benar memiliki kemampuan. Tidak heran bocah ini benar-benar bisa menahan melodi yang dilantunkan oleh sosok tersebut. Di sisi lain, Xiaoyan hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak lama setelah itu sosok tersebut pun segera berkata bahwa dirinya tidak menyangka. Xiaoyan menyadari semua ini. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan menyadari apa yang pada saat ini dirinya rasakan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum. Sementara itu di sisi lain sosok tersebut pun pada saat ini hanya terdiam. Lalu pada saat ini Xiaoyan segera membuka mulutnya. Xiaoyan berkata bahwa semua yang dialami oleh leluhur pada saat ini tidak akan menghilang jika tidak dibicarakan. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, sosok tersebut pun seketika tersadar. Dirinya menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Akhirnya dirinya pun tersenyum dan mengangguk. Dirinya segera berkata kepada Xiaoyan jika begitu permasalahannya maka dirinya akan bercerita kepada Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan merasakan kelegaan di dalam hatinya. Akhirnya sosok tersebut pun segera bercerita tentang masa lalunya kepada Xiaoyan. Sosok tersebut benar-benar merasa minder dengan teknik unik yang dimiliki olehnya. Dirinya memiliki senjata yang berupa alat musik unik khas dari Cina. Dirinya benar-benar mengalami tekanan dari orang-orang di sekitarnya, namun beruntung dirinya memiliki seorang guru yang selalu mensupportnya dan membiarkannya menggunakan senjata tersebut. Namun setelah gurunya menghilang, dirinya benar-benar kehilangan panutannya. Setelah dari itu dirinya pun memutuskan untuk masuk ke tempat ini dan meninggalkan sedikit jejak kekuatan spiritualnya. Setelah itu sosok tersebut pun segera menghampiri Xiaoyan yang pada saat ini tertegun. Sosok tersebut pun segera menyebarkan sebuah riak yang menyerap ke dalam lautan kesadaran Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat semua gambaran yang dialami oleh sosok tersebut. Xiaoyan tanpa sadar merasakan simpati terhadap sosok tersebut. Akhirnya keduanya pun segera berbincang-bincang. Setelah cukup lama berbincang-bincang santai, pada saat ini sosok tersebut memiliki sebuah keterkaitan kepada Xiaoyan. Sosok tua tersebut pada saat ini telah merasa lega dalam hatinya. Oleh karena itu dirinya tidak ingin tinggal di tempat gelap ini lagi, dan dirinya ingin membiarkan jiwanya kembali. Bersamaan dengan itu sosok tersebut pun menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tidak lama dirinya pun segera bertanya apa yang bergerak di dalam tubuh Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun seketika gemetar. Xiaoyan tidak menyangka bahwa sisa jiwa ini bisa merasakan getaran tiba-tiba dari roh hantu. Di sisi lain sosok sisa jiwa seketika tersentak. Dirinya pun segera berkata bahwa ini sebenarnya roh hantu. Dirinya pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Dirinya lanjut berkata bahwa roh hantu ini sangat kuat dan sepertinya dirinya memiliki nafas Kaisar Iblis. Namun pada saat ini dirinya merasakan aura dari roh hantu ini sedikit lemah. Xiaoyan pun menatap sisa jiwa yang berada di hadapannya dengan tidak percaya dan bertanya apakah dirinya bisa merasakan hal ini. Bersamaan dengan pertanyaan tersebut Xiaoyan pun segera menyadari sesuatu. Xiaoyan pun segera bertanya apakah ketua berteman Kaisar Iblis lama. Menanggapi hal tersebut sisa jiwa itu pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya mengetahui Kaisar lama, namun meskipun begitu dirinya hanya beberapa kali melakukan kontak dengannya. Pada saat ini sosok tersebut pun diam-diam memindai Xiaoyan untuk waktu yang lama. Setelah itu sisa jiwa pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan merasa sangat bahagia. Setelah itu sosok tersebut pun berangsur-angsur menjadi lebih cerah dan simbol yang berkedip di sampingnya menjadi lebih terang. Sosok tersebut segera melayang di langit dan kekuatan spiritual yang tidak terhitung jumlah langsung lepaskan ke di tubuhnya. Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangatlah terkejut. Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah konsentrasi kekuatan spiritual yang dapat mencapai titik yang begitu kuat. Kemudian sisa jejak jiwa yang berada di hadapan Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghilang dan berubah menjadi riak. Lalu riak tersebut pun seketika menghampiri Xiaoyan dan pada saat ini di lautan kesadaran Xiaoyan telah terbentuk sebuah telur yang terbentuk dari kekuatan spiritual inti.
telur raksasa ini merupakan pusat pengumpulan kekuatan. Terkejut dan bertanya-tanya apakah kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini telah menerobos ke keadaan di tingkat lanjut. Bersamaan dengan pertanyaan Xiaoyan ini, kekuatan spiritual Xiaoyan secara tidak disadari segera melonjak. Gelombang yang sangat kuat yang dapat memindahkan gunung segera menyapu ke segala arah. Merasakan kekuatan spiritual yang pada saat ini benar-benar melonjak, tentu saja Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada sosok yang baru saja memberikan Xiaoyan pengetahuan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari ada sebuah sosok yang berada di dalam lautan kesadarannya. Yang ternyata sosok itu adalah jiwa yang sebelumnya berbicara dengan Xiaoyan. Siap yang dia sangat senang, mungkin dengan ini dia akan memiliki pembimbing lainnya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa sangat senang karena Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual yang telah meningkat dan juga memiliki seorang sosok pembimbing lain. Akhirnya Xiaoyan pun menekan semua perasaan yang berada di dalam hatinya. Dan pada saat ini Xiaoyan terpikirkan sesuatu. Xiaoyan merasa pada saat ini dirinya telah mendapatkan banyak keuntungan. Xiaoyan berpikir pada saat ini sepertinya sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk pergi. Akhirnya Xiaoyan pun segera berjalan menuju ke gerbang lantai. Sementara itu di sisi lain di luar aula pada saat ini waktu tidak diketahui berapa lamakah telah berlalu, namun pada saat ini cedera dari Yao Ling sudah lama pulih. Pada saat ini ia masih menatap ke arah kuil dan menyaksikan simbol yang berada di lantai ketiga. Semua orang pada saat ini benar-benar menantikan keluarnya Xiaoyan. Lalu di tengah-tengah penantian ini terdengar suara berderit dari pintu aula hati yang perlahan dibuka. Sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya segera muncul di mata semua orang kecuali Yao Ling dan tertua ketiga. Pada saat ini hati hampir semua orang tenggelam. Pada saat ini tidak ada sorakan keluar dan hanya ada suara hembusan nafas, seolah-olah semua orang melepaskan batu di dalam hati mereka. Sementara itu kepala klan Yao pada saat ini menggosok matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di sisi lain tubuh halus Zeni pada saat ini bergetar tidak terkendali melihat sosok Xiaoyan yang benar-benar keluar. Nan Erming dan Ziying pada saat ini benar-benar lega setelah melihat Xiaoyan yang keluar dengan penampilan yang segar. Sementara itu mata dari tetua ketiga yang berada di bawah pohon besar pada saat ini tiba-tiba menyusut. Setelah itu dirinya pun segera tertawa terbahak-bahak, lalu seteguk darah segera tumpah dari sudut mulutnya dan tubuhnya gemetar dan dirinya benar-benar akan jatuh. Melihat hal tersebut Yao Ling pun dengan cepat melangkah maju untuk mendukung tetua ketiga, lalu keduanya pun segera mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok yang baru saja keluar dari aula dan berjalan mendekat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun menghela nafas. Xiaoyan menghirup udara segar yang sudah lama tidak dirasakannya dan Xiaoyan segera berkata bahwa sangat senang sekali bisa melihat cahaya lagi. Setelah itu Xiaoyan tidak banyak berbicara lagi, tetapi dirinya segera membungkuk dalam dan tentu penghormatan ini adalah penghormatan yang dengan tulus dilakukan oleh Xiaoyan sebagai ungkapan terima kasih kepada kepala klan Yao yang merupakan gurunya karena telah memberi Xiaoyan kesempatan. Di sisi lain merasakan bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan sangat jelas telah meningkat. Kemudian kepala klan Yao pun tersenyum dengan penuh syukur dan sangat bangga. Dirinya pun segera berkata bahwa ini benar-benar sangat bagus dan orang tua ini benar-benar sangat semangat hari ini. Tidak lama setelah itu Xiaoyan pun segera menegakkan dirinya dan menghampiri Zeni dan yang lainnya. Melihat tatapan dan air mata yang mengambang di mata Zeni pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa Zeni adalah sosok orang yang paling peduli kepada keselamatannya. Dengan suara yang berat Zeni pun segera memanggil nama Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum ke arah Zeni dan bersamaan dengan itu telapak tangan dari Nan Erming segera menepuk bahu Xiaoyan dan Ziying. Pada saat ini hanya bisa menangis. Dirinya benar-benar gembira karena Xiaoyan pada saat ini telah berhasil keluar dengan selamat. Sementara itu pada saat ini semua orang di klan Yao sedikit tersipu melihat ke arah Xiaoyan. Semua orang menyadari bahwa sosok Xiaoyan ini benar-benar orang yang sangat jenius. Tentu kejeniusan ini benar-benar luar biasa bahkan jika dibandingkan dengan orang yang berada di seluruh benua Dodi. Dengan begitu maka keputusan dari kepala klan Yao yang mengantar Xiaoyan sebagai cucunya ini benar-benar sebuah berkah. Semua orang pada akhirnya segera bertepuk tangan untuk memberikan penghormatan kepada Xiaoyan. Menghadapi tepuk tangan hangat ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui apa yang telah terjadi, namun melihat pemandangan ini Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya sosok Xiaoyan pada saat ini telah diterima oleh klan. Seiring berjalannya waktu tepuk tangan ini pun seketika segera mereda. Bersamaan dengan itu tertua ketiga pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan dengan didukung oleh Yao Ling. Dirinya pun segera berkata. Akhirnya Xiaoyan datang untuk mempermalukan ketua ketiga. Pada saat ini ketua ketiga memiliki ekspresi marah. Namun meskipun begitu pada saat ini kebencian asli di dalam hatinya terhadap Xiaoyan benar-benar telah menghilang. Setelah Xiaoyan memasuki istana hati ini dirinya benar-benar menyadari bahwa Xiaoyan memiliki keterampilan. Ketua ketiga pun pada saat ini segera menekan emosi di dalam hatinya.
Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan tersenyum sebelum akhirnya mengulurkan tangan kepada Yao Ling melihat tindakan Xiao Yan ini tertua ketiga pada saat ini benar-benar tercengang namun dirinya melihat ekspresi Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketulusan. Sementara itu Yao Ling pada saat ini menatap tajam ke arah Xiao Yan namun pada saat ini dirinya tidak bisa memikirkan alasan apapun ketika melihat Xiao Yan yang mengulurkan tangannya pada saat ini hanya ekspresi kemaluan yang melonjak di wajah dari Yao Ling. Sementara itu di tengah-tengah kebingungan dari kedua orang ini Xiao Yan pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berkata mereka semua seharusnya tidak menjadi musuh. Xiao Yan berharap mereka bisa menjadi teman di masa depan. Xiao Yan pun tersenyum ketika Xiao Yan menatap ke arah Yao Ling dan tertua ketiga semua orang pada saat ini memiliki pandangan yang agung kepada Xiao Yan. Mereka menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar sangat berbakat tetapi Xiao Yan ini adalah sosok orang yang rendah hati. Menyadari hal tersebut tertua ketiga pun pada saat ini menghela nafas dengan rona merah yang muncul di wajahnya. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dan saat ini perasaannya berubah menjadi 180 derajat. Di sisi lain kepala klan Yao benar-benar sangat bangga dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan. Dirinya pun segera tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus. Dirinya benar-benar tidak salah memilih Xiao Yan sebagai muridnya dan Xiao Yan benar-benar orang yang baik. Pada saat ini dirinya benar-benar ingin mendengarkan cerita Xiao Yan tentang pengalamannya di lantai 3 aula pertanyaan hati. Mendengar teriakan dari kepala klan Yao ini, ekspresi semua orang seketika menjadi lebih menarik. Mereka benar-benar ingin tahu bagaimana Xiao Yan bisa keluar dari lantai 3 aula pertanyaan hati. Semua orang menyadari bahkan beberapa tetua dari klan Yao tidak berani menginjakkan kaki mereka ke sana. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit malu di bawah tatapan semua orang namun dengan tekanan dari kepala klan Yao dan semua orang yang benar-benar ingin mengetahui pengalaman Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan benar-benar tidak bisa mengelak. Akhirnya Xiao Yan pun menceritakan pengalamannya di lantai ketiga aula pertanyaan hati. Pada saat ini Xiao Yan menjelaskan secara detail dan dengan nada yang tenang mendengar cerita dari Xiao Yan ini. Semua orang menyadari bahwa sesungguhnya apa yang dialami oleh Xiao Yan ini berkaitan antara hidup dan mati. Hidup Xiao Yan pada saat itu benar-benar tergantung dengan Xiao Yan sendiri dan jika Xiao Yan melakukan kesalahan maka Xiao Yan benar-benar akan kehilangan jiwanya. Ekspresi semua orang pada saat ini membeku lalu mata mereka tertuju kepada wajah Xiao Yan dan mereka hampir tidak bisa menahan nafas pada saat ini. Kekaguman mereka kepada Xiao Yan benar-benar melonjak. Sehingga dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar berada di dalam hati semua orang. Di tengah kegembiraan semua orang dan kekaguman mereka kepada Xiao Yan tertua ketiga pada saat ini segera menghela nafas. Dirinya pun segera menoleh ke arah kepala klan Yao dan segera menangkupkan tangannya. Dirinya pun segera berkata bahwa tampaknya kepala klan Yao pada saat ini benar-benar telah mendapatkan murid yang baik. Menanggapi hal itu kepala klan Yao pun hanya tersenyum mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan. Dengan dipenuhi kebahagiaan di dalam hatinya, akhirnya pada saat ini semua orang benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Kepala klan Yao pun segera mengumumkan kepada semua orang bahwa dirinya akan melakukan pesta. Tentu pesta ini diselenggarakan untuk menyambut kebahagiaan semua orang atas datangnya seorang jenius kepada klan Yao. Mendengar hal itu semua orang pun bersorak gembira. Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar telah memenangkan pertandingan dan Xiao Yan pada saat ini telah mendapatkan cincin yang berisi 500 inti sihir bintang 5 dan 20 inti sihir bintang 6. Selain itu pada saat ini Xiao Yan sangat bahagia karena mendapatkan pil menentang surga untuk membangkitkan leluhurnya Xiao Xuan. Xiao Yan, dia memberikan hormat kepada ketua klan Yao bahwa dia akan pergi terlebih dahulu untuk ke klan Xiao. Akhirnya kepala klan Yao pun mengatakan baiklah, hati-hati di jalan. Xiao Yan dan yang lainnya segera diantar menuju perbatasan klan Yao. Akhirnya kelompok Xiao Yan melesat pergi. Pada saat ini suasana hati kelompok Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan Xiao Yan sepertinya merasakan sesuatu karena wajah Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin serius. Dengan lingkungan yang begitu sunyi lalu malam hari diliputi dengan kegelapan yang benar-benar tidak berujung sehingga Xiao Yan pun bertanya-tanya apakah pembunuhan seperti sebelumnya akan berlanjut. Apakah ada orang-orang lagi yang berusaha untuk menyerang lagi? Kemudian kekuatan spiritual Xiao Yan pun dengan hati-hati ke kejauhan. Setelah memastikan bahwa tidak adanya yang aneh Xiao Yan pun secara singkat menjelaskan kepada Zeni dan yang lainnya. Xiao Yan menceritakan mengenai orang-orang yang dikirim oleh beberapa faksi yang tidak diketahui dengan tujuan untuk membunuh Xiao Yan.
Mendengar cerita dari Xiaoyan ini, Zeni pun bertanya kekuatan macam apa yang begitu berani. Xiaoyan pun segera berkata bahwa dirinya juga tidak tahu persis kekuatan macam apakah itu. Xiaoyan juga tidak tahu berasal dari faksi manakah orang-orang itu dikirim. Lalu di tengah-tengah kebingungan ini, Zeni pun segera berkata bahwa sekarang bukan waktunya untuk membahas permasalahan ini karena malam sudah tiba. Dan benar-benar sangat bagus untuk melakukan penyergapan di sini. Selain itu, karena musuh telah mengirimkan gelombang pertama yang gagal, maka sangat mungkin untuk mengirim gelombang kedua. Selain itu, setelah kegagalan pembunuhan pertama, tentu saja orang yang dikirim untuk kedua kalinya seharusnya memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka pada saat ini benar-benar tidak boleh ceroboh menanggapi hal tersebut. Xing pun segera bertanya, lalu apa yang harus mereka lakukan pada saat ini? Zeni pun merenung sejenak dan berkata, dalam menghadapi bahaya yang tidak diketahui seperti ini, tampaknya mereka pada saat ini hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah mereka kembali menuju ke klan Yao dan meminta pemimpin klannya untuk mengirim pesan kepada Kaisar Iblis dan Les Saolong, yang dimana mereka harus meminta Kaisar Iblis dan Les Saolong mengirimkan beberapa orang. Sementara itu yang kedua adalah, karena hanya ada mereka berempat, maka mereka memiliki keuntungan menjadi kecil dan fleksibel. Dengan begitu mereka akan lebih mudah menyelinap kembali ke Xiao Mansion. Begitu Zeni selesai berbicara, mata Xiaoyan pun seketika melewati semua orang. Xiaoyan melihat ke hutan yang tidak jauh dan menghela nafas. Xiaoyan berkata bahwa semuanya benar-benar sudah terlambat. Xiaoyan melihat lebih dari belasan orang yang tersembunyi yang berada di hutan, lalu sosok-sosok ini pun segera bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan mendekat ke arah kelompok Xiaoyan. Tentu kecepatan yang ditampilkan ini menunjukkan bahwa musuh yang datang benar-benar sangat kuat. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan Xiaoyan segera memegang pedang kuno api surgawi, lalu api biru keabu-abu pun langsung menyebar dari pedang milik Xiaoyan dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Bersamaan dengan itu, kelompok Xiaoyan yang lain juga pada saat ini bersiap. Lalu tidak lama, lebih dari belasan sosok yang bersembunyi di hutan segera keluar dari gelapnya malam. Namun pada saat ini mereka tidak bergerak dan hanya menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Pada saat ini total ada 18 orang dan mereka semua terlihat sangat biasa. Mereka menggunakan pakaian seragam berwarna merah tua. Namun meskipun begitu, pada saat ini kelompok Xiaoyan sama sekali tidak bisa melihat kekuatan dari ke-18 orang ini. Tentu saja kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tenggelam ke dalam pemikiran mereka. Xiaoyan berpikir setidaknya 18 orang ini adalah Doudi bintang 5 atau lebih. Pada saat ini kelompok Xiaoyan dengan cepat mempelajari situasinya dengan jelas. Lalu pada saat yang bersamaan di sisi lain, seorang pria parubaya yang merupakan pemimpin di antara 18 orang itu segera membuka mulutnya. Dirinya pun bertanya kepada kelompok Xiaoyan, apakah ini adalah Tuan Muda Xiaoyan? Mendengar pertanyaan itu, Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya segera tercengang. Mereka mengerutkan kening dengan tidak percaya karena tidak banyak orang yang bisa memanggil Xiaoyan dengan sebutan Tuan Muda. Setidaknya sebutan tersebut tidak akan keluar dari mulut orang-orang yang ingin membunuh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan yang pada saat ini masih waspada segera bertanya siapakah sosok tersebut. Menanggapi perkataan Xiaoyan ini, pria parubaya yang merupakan pemimpin itu pun seketika tersenyum dan berkata, seharusnya mereka tidak salah orang. Setelah itu dirinya mengangkat tangannya dan melambaikan ke 17 orang yang berada di belakangnya. Melihat hal ini, kelompok Xiaoyan pun seketika menjadi semakin waspada. Namun bersamaan dengan itu, pria parubaya tersebut pun seketika mengeluarkan token di tangannya. Dirinya pun segera memimpin 17 orang yang berada di belakangnya untuk tunduk kepada Xiaoyan. Pemimpin itu pun segera berkata bahwa iblis penjaga darah berada tepat di bawah kuasa dari Kaisar Iblis. Dirinya mendapatkan perintah dari Kaisar Iblis untuk mengunjungi Tuan Muda Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan pun seketika semakin terkejut melihat token yang dipegang di tangan pemimpin tersebut. Tubuh Xiaoyan yang sebelumnya tegang pada saat ini tiba-tiba mengendur. Xiaoyan pun mengulurkan tangan untuk menyeka keringat dingin yang keluar dari tubuhnya. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini benar-benar bawahan dari kakak King Haoran. Sementara itu Zeni pada saat ini masih sangat berhati-hati karena Zeni tidak pernah melihat pengawal dari King Haoran ini. Maka Zeni pun segera bertanya di manakah Kaisar Iblis. Mendengar pertanyaan tersebut, pemimpin itu pun seketika menoleh ke arah Zeni. Dirinya pun dengan hormat segera berkata, seharusnya ini adalah Nona Zeni. Dirinya pun dengan hormat berkata pada Zeni bahwa Kaisar Iblis dan Xiaozan sedang dalam perjalanan ke klan Yao mencari jejak Tuan Muda. Namun dalam perjalanan itu mereka tidak mendapatkan berita apapun. Oleh karena itu Kaisar Iblis mengirimkan mereka untuk mencari keberadaan dari Tuan Muda Xiaoyan.
Sementara itu Kaisar Iblis dan Xiao Zhan segera kembali ke Xiao Mansion. Mendengar sedikit penjelasan ini, Zeni sedikit rileks, namun dirinya masih tetap waspada. Zeni pun lanjut bertanya mengapa dirinya belum pernah melihat sosok pemimpin ini sebelumnya. Si pemimpin pun segera berkata bahwa tugas mereka adalah melindungi keselamatan Kaisar Iblis. Tidak ada permasalahan mengenai keamanan dari Kaisar Iblis di kota Jushi. Oleh karena itu mereka tidak pernah muncul mendengar penjelasan pemimpin ini yang sangat ringkas, bahkan tidak ada emosi di dalam kata-katanya ini. Tentu saja Zeni pada saat ini sedikit lega. Hal ini karena mereka memang diperintahkan oleh Kaisar Iblis, namun pada saat ini Zeni segera berkata bahwa keselamatan dari Tuan Muda Xiaoyan benar-benar sangat penting. Oleh karena itu izinkan dirinya mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menyimpan pedang kuno api surgawi miliknya dan segera bertanya kepada si pemimpin. Si pemimpin pun segera berkata, jika Tuan Muda ingin menanyakan sesuatu maka silakan. Sebelum mereka datang ke sini Kaisar Iblis memberitahu mereka bahwa jika mereka bertemu dengan Tuan Muda Xiaoyan maka mereka harus memperlakukan Tuan Muda Xiaoyan seperti mereka memperlakukan Kaisar Iblis. Perintah dari Tuan Muda Xiaoyan secara tidak langsung seperti perintah dari Kaisar Iblis. Xiaoyan pada saat ini segera tersentuh ketika mendengar perkataan tersebut. Xiaoyan melihat si pemimpin yang benar-benar sangat sopan ketika berbicara kepada Xiaoyan, namun pada saat ini Xiaoyan masih memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Xiaoyan pun akhirnya segera bertanya bahwa dirinya telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi daerah sekitarnya sebelumnya. Tetapi Xiaoyan tidak menemukan kelainan apapun. Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana cara mereka mendekati Xiaoyan dalam waktu sesingkat itu. Jika Xiaoyan mulai bertanya pada saat ini, Xiaoyan ingin tahu kekuatan macam apa yang mereka miliki. Menanggapi hal tersebut, si pemimpin pun segera tersenyum dan mulai menjawab. Si pemimpin berkata bahwa mereka adalah pengawal darah dan mereka bertugas melindungi keselamatan dari Kaisar Iblis. Oleh karena itu kekuatan semua orang pada saat ini di atas bintang 6. Sementara itu si pemimpin sendiri memiliki kekuatan awal bintang ke-7. Xiaoyan, Nan Erming, dan Ziying pada saat ini seketika tersentak karena 18 orang yang memiliki kekuatan tinggi berada di hadapan mereka. Bahkan 17 orang di antara mereka merupakan seorang Dou di tahap awal bintang ke-6. Sementara si pemimpin sendiri memiliki kekuatan di tingkat tahap awal bintang ke-7. Bukankah kekuatan ini benar-benar kekuatan yang terlalu